Seorang agen properti di Indonesia, terutama di kota-kota besar, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Di video ini, akan diuraikan 5 tantangan terbesar yang seringkali dihadapi oleh seorang agen properti. Di segmen akhir dari video, akan dibahas strategi-strategi untuk mengatasinya. Silahkan simak video ini hingga akhir, agar Anda dapat memetik pelajaran yang lengkap. Tantangan pertama bagi seorang agen properti di kota-kota besar adalah persaingan yang ketat. Hal ini terjadi karena banyaknya agen properti. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, jumlah agen properti sangatlah banyak. Ini menciptakan persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan klien dan untuk mendapatkan properti yang akan dijual atau disewakan. Juga ada tantangan yang menyangkut akses informasi. Pada zaman now, sangatlah mudah memperoleh akses informasi properti melalui platform online. Calon pembeli atau penyewa bisa mencari properti sendiri, sehingga peran agen kadang dianggap kurang esensial oleh sebagian orang. Tantangan yang kedua adalah kondisi pasar properti yang dinamis. Hal ini melibatkan fluktuasi harga. Harga properti di Indonesia, khususnya di kota besar, sangat dinamis dan bisa berubah dengan cepat tergantung kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, hingga tren pasar. Agen harus selalu update dengan informasi terbaru dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pasar. Kondisi pasar ini juga dipengaruhi oleh ekspektasi pembeli dan penjual. Seringkali, ekspektasi harga dari pembeli atau penjual tidak realistis. Agen properti harus memiliki keterampilan bernegosiasi yang kuat untuk menjembatani perbedaan ini dan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Tantangan ketiga adalah tentang membangun kepercayaan dan reputasi. Hal pertama yang perlu dijaga adalah mengenai kepercayaan klien. Transaksi properti melibatkan nilai yang besar, sehingga kepercayaan menjadi kunci utama. Agen properti harus mampu membangun hubungan yang kuat dengan klien. Agen properti sudah selayaknya memberikan nasihat yang akurat dan menjaga transparansi dalam setiap proses. Hal berikutnya yang menjadi tantangan yang menyangkut kepercayaan adalah isu penipuan. Sayangnya, ada beberapa oknum agen properti nakal yang merusak citra profesi ini. Hal ini membuat calon klien lebih berhati-hati dan menuntut agen untuk memiliki legalitas serta reputasi yang sangat baik. Tantangan keempat adalah tantangan administrasi dan regulasi. Tantangan yang menyangkut hal ini meliputi soal proses hukum yang kompleks. Proses jual beli atau sewa properti melibatkan banyak dokumen dan perizinan. Seorang agen properti harus teliti, sabar, dan memahami berbagai aspek hukum serta administrasi yang diperlukan untuk memastikan transaksi berjalan lancar dan legal. Yang perlu selalu dicermati juga adalah tentang perubahan-perubahan regulasi, kebijakan pemerintah terkait properti, pajak, atau perizinan bisa berubah sewaktu-waktu. Agen properti harus selalu mengikuti perkembangan regulasi ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam transaksi. Tantangan kelima bagi seorang agen properti adalah perihal keterampilan dan profesionalisme. Tantangan ini berhubungan dengan sifat multitasking dari seorang agen properti. Mereka seringkali harus menangani banyak klien dan banyak properti sekaligus, yang menuntut kemampuan manajemen waktu yang sangat baik. Ada pula tantangan keterampilan komunikasi dan negosiasi, kemampuan berkomunikasi yang efektif, mendengarkan kebutuhan klien, dan bernegosiasi yang handal adalah modal penting bagi seorang agen properti profesional. Poin berikutnya yang menyangkut tantangan keterampilan dan profesionalisme adalah perihal adaptasi teknologi. Di era digital, seorang agen properti profesional perlu memanfaatkan teknologi untuk pemasaran, untuk riset pasar, dan untuk berkomunikasi. Agen yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi akan tertinggal. Tantangan yang berikutnya pastinya menyangkut kekuatan mental. Profesi ini membutuhkan mental yang kuat karena seorang agen properti sering menghadapi penolakan, adanya ekspektasi yang tinggi dari pihak pembeli dan penjual, ataupun karena proses jual beli yang panjang dan melelahkan. Secara keseluruhan, menjadi agen properti di kota-kota besar Indonesia menuntut profesionalisme, ketekunan, kemampuan adaptasi yang tinggi, serta pemahaman mendalam tentang pasar dan regulasi. Menghadapi kelima tantangan utama yang telah disebutkan, seorang agen properti di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, perlu menerapkan strategi yang komprehensif dan terus-menerus mengembangkan diri. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil. Strategi untuk menghadapi persaingan ketat.
Lakukan spesialisasi dan niche market atau segmen pasar. Alih-alih mencoba melayani semua segmen pasar, fokuslah pada spesialisasi tertentu, misalnya properti komersial, apartemen mewah, rumah tapak di area tertentu, atau properti sewaan. Ini membantu Anda menjadi ahli di bidang tersebut dan menarik klien yang spesifik. Berikutnya, bangun personal branding kuat. Ciptakan identitas unik Anda sebagai agen. Apa yang membedakan Anda? Apakah Anda dikenal karena kecepatan, kejujuran, atau keahlian negosiasi? Manfaatkan media sosial, situs web pribadi, dan jaringan profesional untuk menonjolkan keunggulan Anda. Strategi selanjutnya di dalam menghadapi persaingan ketat adalah layanan purna jual yang unggul. Berikan layanan yang melebihi ekspektasi klien, bahkan setelah transaksi selesai. Rekomendasi dari mulut ke mulut adalah pemasaran terbaik. Ini bisa berupa bantuan dalam proses pemindahan, rekomendasi vendor, atau sekadar menanyakan kabar. Yang kedua adalah mengatasi kondisi pasar properti yang dinamis. Buatlah riset pasar yang berkelanjutan. Selalu perbarui pengetahuan Anda tentang tren pasar, tentang harga properti terkini, proyek-proyek pembangunan baru, dan rencana tata kota. Ikuti berita ekonomi, seminar properti, dan analisis pasar dari berbagai sumber terkemuka. Poin berikutnya adalah edukasi klien Anda. Bantu klien Anda untuk memahami kondisi pasar yang sebenarnya. Jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi harga dan bantu mereka memiliki ekspektasi yang realistis, baik itu pembeli maupun penjual. Kemampuan ini membangun kepercayaan dan posisi Anda sebagai penasihat yang berharga. Strategi berikutnya di dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis adalah fleksibilitas dan adaptasi. Bersiaplah untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Jika pasar sedang lesu, mungkin Anda perlu menyesuaikan strategi pemasaran atau menyarankan penyesuaian harga kepada penjual. Solusi untuk menjawab tantangan di dalam membangun kepercayaan dan reputasi dapat dengan menerapkan strategi-strategi berikut ini. Yang pertama adalah transparansi penuh. Selalu bersikap jujur dan transparan dalam setiap interaksi. Berikan semua informasi yang relevan, baik yang positif maupun negatif, mengenai properti kepada klien Anda. Hindari janji-janji yang tidak realistis. Yang kedua adalah menjaga profesionalisme dan memiliki etika tinggi. Patuhi kode etik profesi agen properti. Jaga kerahasiaan informasi klien, bertindaklah dengan integritas, dan penuhi setiap komitmen Anda. Strategi berikutnya adalah dengan memanfaatkan testimonial dan portofolio. Kumpulkan testimoni positif dari klien-klien yang puas dan bangun portofolio transaksi yang berhasil. Ini adalah bukti nyata dari keandalan dan kualitas layanan Anda. Yang keempat adalah bagaimana menghadapi tantangan administrasi dan regulasi. Anda dapat memulai dengan memahami hukum properti. Investasikan waktu Anda untuk mempelajari semua aspek hukum terkait properti di Indonesia, termasuk soal sertifikat tanah, IMB, PBB, pajak jual beli, dan prosedur balik nama. Jika perlu, berkonsultasilah dengan notaris atau konsultan hukum properti. Anda pun dapat menjalin kerjasama dengan profesional lain. Bangun jaringan dengan notaris, petugas bank, penilai properti, dan konsultan hukum yang terpercaya. Mereka dapat membantu memperlancar proses transaksi dan memberikan nasihat ahli saat dibutuhkan. Jangan lewatkan untuk update informasi regulasi. Berlanggananlah berita atau buletin dari asosiasi properti atau lembaga pemerintah yang terkait dengan regulasi. Pastikan Anda selalu mendapatkan informasi terkini tentang perubahan kebijakan yang bisa memengaruhi transaksi properti. Hal penting kelima di dalam menjawab tantangan di dunia properti adalah meningkatkan keterampilan dan profesionalisme. Teruslah belajar dan kembangkan diri. Ikuti pelatihan, workshop, atau seminar yang relevan dengan industri properti. Tingkatkan pengetahuan Anda mengenai pemasaran digital, cara-cara bernegosiasi, dan keterampilan komunikasi. Dapatkan sertifikasi jika ada. Anda pun harus manfaatkan teknologi. Gunakan berbagai platform digital untuk pemasaran semisal media sosial, marketplace properti. Berkomunikasilah lewat aplikasi pesan instan, email, dan lain-lain. Manfaatkan manajemen klien atau CRM. Buat virtual tour, foto profesional, dan video properti untuk diunggah di media sosial Anda. Anda harus selalu membangun jaringan alias bernetworking. Hadiri acara-acara yang berkaitan dengan properti,
Bergabunglah dengan asosiasi agen properti, dan jalin hubungan baik dengan agen-agen lain, para pengembang atau developer, serta profesional terkait. Jaringan yang kuat bisa membuka peluang baru dan membantu Anda mendapatkan informasi terkini. Terapkan manajemen waktu dan prioritas. Sebagai seorang agen properti, waktu Anda sangat berharga. Gunakan alat bantu perencanaan dan prioritaskan tugas-tugas Anda untuk memastikan efisiensi dalam bekerja. Jangan mudah terdistraksi dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan cuan di pemasaran properti. Tetaplah fokus dengan jadwal kerja dan prioritas Anda. Demikianlah 5 tantangan terbesar dari seorang agen properti dan bagaimana cara mengatasinya. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten, seorang agen properti dapat tidak hanya menghadapi tantangan, tetapi juga mengubahnya menjadi peluang untuk tumbuh dan sukses di pasar properti Indonesia yang kompetitif. Sekiranya video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe, like atau berkomentar. Silahkan juga untuk share video ini kepada rekan-rekan agen properti di kantor Anda, agar kita dapat mendiskusikannya lebih lanjut. Salam sukses bagi kita semua.